Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Yohanes Krishna Supriyadi dari Prodi Manajemen Transportasi Udara dengan NIT 22092032 kelas Alpha. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya ambil, yaitu tentang manajemen persediaan untuk memenuhi syarat UTS manajemen operasi dan produksi dengan dosen pengampu Ibu Ristiani SPIMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen persediaan. Manajemen persediaan yaitu merupakan salah satu bahan atau barang yang disimpan untuk digunakan memenuhi tujuan tertentu, juga menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman barang ataupun barang yang diperlukan oleh perusahaan. Dari manajemen persediaan itu juga menghasilkan risiko terhadap kenaikan harga barang atau inflasi, menghilangkan risiko jika material yang dipesan itu tidak baik sehingga harus dikembalikan. Adapun fungsi dari manajemen persediaan, yang pertama yaitu menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman, sehingga perusahaan tidak akan kesulitan apabila bahan tersebut tidak tersedia di pasaran. Fungsinya juga memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tersedianya barang yang diperlukan. Juga fungsinya juga mendapatkan keuntungan dari pembeli berdasarkan diskon kuantitas. Adapun klasifikasi persediaan berdasarkan fungsi. Yang pertama yaitu backstock. Diadakan karena membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dan jumlah yang dibutuhkan saat itu. Kemudian ada fluctuation stock, yaitu diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Kemudian ada antisipasi stok, yaitu diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun, dan untuk menghadapi penggunaan atau penjualan ataupun permintaan yang meningkat. Kemudian ada klasifikasi persediaan barang berdasarkan kriteria permintaan atau biasa yang disebut dengan demand. Permintaan independen yaitu permintaan yang jumlahnya tidak tergantung pada permintaan barang. Permintaan independen yaitu permintaan yang kuantitasnya itu tergantung permintaan barang lain yang menjadi komplementernya. Kemudian ada klasifikasi persediaan berdasarkan status material. Pertama itu persediaan bahan baku atau biasa disebut dengan raw material inventory. Persediaan yang dibeli tetapi tidak dapat diproses, dapat digunakan untuk mendecouple atau memisahkan para pemasok dari proses produksi. Kemudian ada persediaan barang setengah jadi atau biasa disebut dengan working in process inventory. Bahan baku ini yaitu bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Kemudian ada persediaan barang jadi atau finished good inventory. Produk ini yaitu produk yang sudah selesai dan menunggu pengiriman. Kemudian ada biaya penyimpanan atau biasa disebut dengan holding or carrying costs. Itu biaya-biaya yang timbul sebagai akibat adanya sejumlah persediaan di dalam perusahaan. Kemudian ada biaya penyiapan atau setup costs. Biaya yang timbul apabila bahan-bahan tidak dibeli melainkan dibuat sendiri oleh perusahaan. Kemudian ada biaya pemesanan atau ordering cost. Biaya ini yang timbul setiap kali perusahaan melakukan pemesanan atau pembelian bahan. Kemudian ada biaya kehabisan dan kekurangan. Biaya yang timbul apabila perusahaan mengalami kekurangan atau kehabisan bahan. Kemudian ada metode perhitungan dari persediaan sendiri, yaitu yang pertama ada freeze in frost out atau biasa disebut dengan FIFO. Unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang. Nah, perusahaan akan dijual pertama produk yang memiliki masa kadaluarsanya, misalnya kayak makanan, minuman, dan obat-obatan.
Kemudian ada last in first out atau biasa disebut dengan LIFO. Barang yang dijual pertama yaitu adalah barang persediaan yang terakhir masuk ke gudang, produk yang mengikuti tren pasar. Misalnya kayak produk fashion dan lain-lain. Kemudian ada average atau rata-rata. Persediaan barang di gudang dijual tanpa memperhatikan barang yang mana masuk lebih awal atau akhir. Produk ini tidak memiliki kadaluarsa, namun memiliki kualitas yang sama. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih.